Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam Gereja Katolik hari-hari ini dalam peralihan bulan September ke bulan Oktober dirayakan beberapa orang kudus populer yang sangat disenangi umat, yang kebetulan dirayakan berturut-turut dalam kalender liturgi gereja. Tanggal 29 September kita rayakan trio malaikat agung, yakni Mikael, Gabriel, Rafael. Santo Mikael dalam kitab Daniel dikatakan melindungi Israel terhadap musuh-musuhnya, dan dalam kitab Wahyu diceritakan memimpin bala tentara Allah dan menang terhadap iblis. Santo Gabriel muncul juga dalam kitab Daniel, kemudian menampakkan diri kepada seorang gadis yang terkejut, namanya Maria, untuk membawa berita yang mengejutkan kepadanya. Santo Rafael yang secara menyamar menjadi teman seperjalanan Tobias melalui serangkaian peristiwa yang mencakup penyembuhan ayahnya dari kebutaannya. Kemudian tanggal 30 September kita rayakan pesta Santo Hieronymus, ahli kitab suci, yang meninggal tahun 420. Orangnya cepat naik darah, suka kritik, tukang ngomel, terkenal karena kata-katanya yang tajam dan penanya yang lebih tajam lagi. Ia serang lebih dari satu orang tokoh gereja yang terkenal. Ia bertengkar dengan siapa saja, mulai dari Paus Damasus sampai dengan sahabatnya Santo Agustinus. Namun ia terpikat oleh kitab suci, Sabda Tuhan, dan mempelajarinya selama bertahun-tahun. Ia terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin dari bahasa aslinya Yunani Koine. Dengan demikian ia wariskan kepada kita apa yang kita kenal sebagai kitab Vulgata, terjemahan bahasa Latin dari kitab suci yang asli dalam bahasa Yunani. Dari kitab Vulgata lah terjemahan kitab suci bahasa Inggris pertama ditulis di akhir tahun 1500-an. Dan hingga sekarang bacaan-bacaan liturgi resmi dalam bahasa Latin diambil dari kitab Vulgata ini. Hari berikutnya, 1 Oktober, kita rayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, yang sebetulnya tidak dikenal selama hidupnya, bandingkan dengan Santo Hieronymus, yang sudah sangat terkenal dalam hidupnya. Teresia lemah lembut, sedangkan Hieronymus keras. Teresia masih muda, dengan kesehatan yang memprihatinkan, terkurung dalam biara pertapaan Karmelit yang tidak diketahui di Lisieux, Prancis, tidak melakukan hal lain selain dari tugas-tugas sehari-hari yang rutin, seraya menjiwai yang rutin itu dengan cinta kasih akan Allah. Tulisnya, saya lebih memilih monoton pengorbanan yang tidak diketahui orang daripada yang namanya ekstasi. Memungut sebuah peniti teman demi cinta kasih dapat mentobatkan sebuah jiwa, katanya dalam autobiografinya yang terkenal The Story of a Soul, kisah sebuah jiwa. Sebelum kematiannya yang datang belum waktunya, karena ia meninggal umur 24 tahun, ia menulis, saya mau menghabiskan waktu di surga untuk berbuat yang baik di atas bumi. Dan yang baik itu disimbolkan dengan hujan mawar, dengan mana ia biasanya dilukiskan dalam gambar-gambarnya. Pesta Teresia ini diikuti hari berikutnya oleh pesta para malaikat pelindung. Walaupun penghormatan kepada malaikat-malaikat ini sudah dipromosikan pertama kali oleh Santo Benediktus pada abad ke-6 dan oleh Santo Bernardus pada abad ke-12, pesta mereka yang sekarang ini baru ditetapkan Paus untuk seluruh gereja pada abad ke-17. Malaikat-malaikat pelindung adalah penuntun-penuntun kita yang tidak kelihatan dalam perjalanan spiritual kita. Pesta para malaikat yang mulia ini diikuti tanggal 4 Oktober oleh pesta seorang santo yang awalnya agak kurang mulia, yakni Giovanni Bernardone, seorang pemuda yang suka bersolek, anak seorang pedagang kaya. Ia suka mentraktir teman-temannya di kafe-kafe di Assisi. Ia begitu menyukai hal-hal yang berbau Prancis, sampai teman-temannya memanggil dia Francese, dan akhirnya Francesco,
bahasa Italia, bahasa Latinnya Franciscus. Sesudah bergumul dengan penyakitnya dan hukuman penjaranya, ia sadar akan kosongnya kehidupannya. Dan Franciscus ini menjadi seorang pahlawan yang dielulukan orang mengemis untuk menyambung hidup, hal yang pada mulanya memalukan teman-teman lamanya, dan ia dianggap orang religius sinting oleh tetangga-tetangganya, tapi mereka semua kemudian terpikat dan kagum kepadanya karena ia sudah menemukan Yesus, dan hal itu tampak jelas sekali dalam hidupnya. Walaupun ia meninggal terlalu cepat, yakni pada usia 44 tahun, dalam keadaan setengah buta dan sakit serius, Franciscus menjadi penyair keliling atau troubadour tentang Tuhan. Ia menjadi orang kudus favorit dunia zaman modern dan mewariskan kepada kita bukan hanya tradisi membuat kandang pada hari Natal, tapi juga ajarannya tentang hormat dan cinta kepada lingkungan hidup sebagai rumah kita bersama. Kemudian tanggal 5 Oktober, gereja memperingati seorang santa baru, Faustina Kowalska, yang menjadi populer sekarang ini karena kerasulannya tentang kerahiman ilahi. Dia diangkat menjadi santa tanggal 30 April 2000 oleh Paus Yohanes Paulus II. Tanggal 6 Oktober kita rayakan pesta seorang santo yang kurang terkenal, yakni Santo Bruno, seorang petapa yang hidup di abad ke-13 dan yang berjasa mendirikan ordo para imam Kartusian atau Chartreuse, yang ia bentuk begitu baik sehingga menjadi satu-satunya ordo dalam gereja yang tidak pernah butuh untuk diperbaharui. Hebat sekali. Tanggal 7 Oktober adalah pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario yang ditetapkan Paus untuk seluruh gereja tahun 1573 untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kemenangan orang-orang Kristiani terhadap pasukan-pasukan Islam Turki di Laut Lepanto. Dari segi jumlah, umat Kristiani akan kalah cuma 75 armada melawan 200 armada pasukan Turki. Dan kalau mereka menang, berarti Eropa tidak lagi beragama Kristiani, sebab pasukan-pasukan mereka sangat terkenal agresif dalam menyebarkan agamanya pada rakyat yang ditaklukkannya. Paus ajak umat seluruh dunia waktu itu agar berdoa rosario. Meskipun armada laut Kristiani jauh lebih sedikit dibanding armada Turki, tapi armada Kristianilah yang menang. Inilah yang menjadi awal ditetapkannya tanggal 7 Oktober sebagai pesta Maria Ratu Rosario Suci. Kemudian seluruh bulan Oktober menjadi bulan Rosario. Menjadi kebiasaan mendaraskan 200 Salam Maria sambil merenungkan 20 misteri dalam kehidupan Yesus dan Maria. Akhirnya pada bulan Oktober 2016 di Roma pada kesempatan sinode khusus tentang keluarga, Sri Paus mengangkat resmi jadi orang kudus sebuah pasangan yang menikah, ayah dan ibu Santa Teresia dari Lisieux, yakni Louis dan Zélie Martin. Pasangan seorang tukang perbaiki jam dan tukang emas dengan seorang wanita yang punya bisnis kecil-kecilan di bidang sulam menyulam. Pasangan ini sungguh mewujudkan ajaran Kristus mengenai perkawinan. Meskipun tidak bisa disangkal bahwa mereka juga mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup perkawinan mereka. Saya kira ini pasangan ketiga yang menjadi santo-santa sesudah Joachim dan Anna, orang tua Santa Perawan Maria, serta pasangan Quattrocchi yang punya 7 anak. Begitulah saudara sekalian, satu pekan yang luar biasa yang disemarakkan oleh tokoh-tokoh luar biasa, Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat-malaikat agung yang perkasa, Hieronymus yang suka mengkritik dan mencaci maki, Teresia yang sakit-sakitan, Franciscus yang playboy, Faustina rasul kerahiman Allah, Bruno seorang petapa, Louis dan Zélie Martin pasangan yang menikah. Orang-orang yang bermacam-macam dari berbagai zaman berbeda dan cara hidup yang berlainan, tidak berbeda dari orang-orang lain sejamannya, kecuali satu hal, dan itulah sebabnya saya mengutip mereka untuk kita renungkan
pada hari Minggu ini. Satu hal di mana orang-orang yang punya cacat ini punya kesamaan adalah bahwa pada satu saat dalam karir hidupnya mereka lepaskan gelar-gelar hak-hak dan kebiasaan kesenangan mereka, jaminan dan khayalan-khayalan mereka, lalu menyerahkannya kepada Yesus. Seperti dalam Injil dikatakan bahwa mereka sungguh bersyukur kepada Tuhan atas segala yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, meskipun itu penderitaan dan kesulitan. Sebagai contoh, Fransiskus yang menanggalkan pakaiannya yang indah dan mahal di hadapan publik di alun-alun untuk memulai kehidupan baru bersama nyonya kemiskinan. Kisah mereka merupakan tantangan bagi kita semua, dan barangkali sekali waktu visi mereka akan menjadi visi kita pula. Kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Amin.